Kayaknya belum lengkap bahas timnas Indonesia tanpa nyebut nama Asnawi Mangkualam. Pemain yang satu ini selalu jadi bahan obrolan, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Dan sekarang, Asnawi lagi-lagi muncul ke permukaan, bukan karena aksi di Liga Thailand, tapi karena keberadaannya di Bali bareng pemain-pemain timnas lainnya. Kebetulan? Atau sinyal kuat kalau dia bakal balik berseragam merah putih? Yuk, kita bahas bareng-bareng kabar hangat ini, yang bisa aja jadi awal comeback sang bek kanan ke skuad Garuda. Asnawi Mangkualam akhirnya kembali ke Indonesia. Setelah menyelesaikan musim panjang bersama Port FC di Liga Thailand, bek kanan yang dikenal dengan semangat juangnya ini langsung tancap gas pulang ke tanah air. Tapi bukan sekadar pulang biasa. Yang bikin netizen Indonesia langsung heboh adalah kemana dia pergi dan siapa aja yang bareng dia. Yap, Asnawi terlihat nongkrong santai di Bali. Dalam unggahan Instagram story milik Marcelino Ferdinand, tampak Asnawi duduk bareng sejumlah wajah familiar. Ada Marcelino, Ronaldo Kuateh, plus dua pemain Port FC lainnya, Cayapipat Supunpasuch dan Irfan Fandi. Lokasinya? Cafe santai di Bali. Kelihatannya sih cuma ngopi-ngopi biasa. Tapi netizen kita tahu sendiri, nggak pernah anggap biasa hal-hal kayak gini. Kenapa? Karena Bali bukan cuma tempat wisata. Bukan cuma buat healing atau stay chation. Mulai tanggal 26 Mei nanti, Bali bakal jadi pusat perhatian dunia sepak bola Indonesia karena akan digelar pemusatan latihan alias TC Timnas Indonesia di sana. Nah, pas banget kan momennya? Baru selesai musim, langsung ke Bali, nongkrong bareng pemain timnas. Siapa yang gak curiga? Bukan cuma spekulasi kosong. Kalau dilihat dari susunan pemain yang ada di story itu, jelas banget kalau mereka semua punya potensi masuk daftar pemain timnas untuk pertandingan penting bulan depan. Indonesia akan menghadapi dua laga krusial lawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pertandingan yang gak bisa dianggap enteng. Asnawi sendiri sempat absen dalam dua agenda internasional terakhir. Di bulan November 2024, dia nggak ikut karena cedera. Sementara di bulan Maret 2025, pelatih Patrick Kluivert memutuskan untuk tidak memanggilnya. Tapi kalau melihat performanya di Liga Thailand musim ini, harusnya Asnawi tetap punya tempat di skuad. Main 28 kali, nyetak 1 gol, dan 1 assist. Mungkin gak terlalu mencolok dari sisi statistik, tapi kontribusinya di sisi kanan pertahanan Port FC tetap terlihat konsisten. Yang menarik, Kevin Dix, bek kanan utama timnas Indonesia saat ini, dikabarkan mengalami cedera. Belum pasti bisa tampil di laga Juni nanti atau tidak. Kalau dia absen, tentu pelatih harus cari opsi lain. Disinilah nama Asnawi kembali naik ke permukaan. Pengalaman, jam terbang, dan chemistry dengan pemain timnas lain membuatnya jadi kandidat yang sangat kuat untuk kembali berseragam merah putih. Lagi pula, Asnawi bukan sosok asing di skuad Garuda. Dia udah bareng timnas sejak usia muda, mulai dari timnas U19, U23, sampai senior. Dan dia juga udah pernah pakai ban kapten. Jadi kalau memang dipanggil lagi, adaptasinya tinggal sedikit. Udah kenal gaya main, udah tahu cara kerja pelatih, dan udah klop sama rekan-rekan setimnya. Kalau kita bicara soal performa, mungkin banyak yang merasa Asnawi belum tampil seperti beberapa musim sebelumnya. Tapi itu wajar. Pindah liga, adaptasi budaya, bahasa, cuaca, dan jadwal yang padat bisa memengaruhi penampilan pemain. Yang penting, dia tetap jadi pilihan utama di klub. Itu pertanda bahwa pelatih klub masih percaya penuh padanya. Dan jangan lupa, kehadiran pemain asing kayak Cayapipat dan Irfan Fandi yang juga main bareng Asnawi di Port FC bisa jadi sinyal bahwa hubungan tim itu cukup solid. Bahkan setelah musim berakhir, mereka masih nongkrong bareng. Bisa jadi faktor positif buat chemistry di timnas. Sekarang tinggal nunggu pengumuman resmi dari PSSI. Siapa aja nama yang masuk dalam daftar pemain untuk TC di Bali nanti. Biasanya, federasi nggak akan ngumumin terlalu jauh-jauh hari. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, sepertinya nama Asnawi bakal kembali muncul. Dan kalau iya, itu bisa jadi momen kebangkitan. Buat Asnawi pribadi, ini kesempatan untuk nunjukin bahwa dia masih layak bersaing di level internasional. Buat timnas, dia bisa jadi tambahan kekuatan di lini belakang. Apalagi menghadapi dua tim besar kayak Cina dan Jepang, butuh pemain dengan karakter kuat dan pengalaman internasional. Ngomongin soal pertandingan, banyak yang udah nggak sabar nunggu laga lawan Jepang. Mereka tim besar, sering tampil di Piala Dunia, dan jadi tolok ukur kekuatan Asia.
Tapi sebelum itu, kita harus fokus dulu ke laga lawan Cina. Tim yang kerap jadi lawan tangguh, tapi juga sering jadi sasaran ambisi timnas Indonesia. Apakah Asnawi bakal main di dua laga itu? Belum pasti. Tapi peluangnya ada. Dan kalau dia bisa tampil bagus di TC nanti, bukan gak mungkin dia balik lagi jadi starter. Bek kanan emang posisi krusial. Harus kuat bertahan, bisa bantu serangan, dan harus punya stamina prima. 3 hal yang pernah jadi keunggulan Asnawi. Yang jelas, sinyal-sinyalnya makin terang. Asnawi di Bali, bareng Marcelino dan Ronaldo, beberapa hari sebelum TC dimulai. Ini bukan sekadar liburan. Ini bisa jadi permulaan dari perjalanan baru bareng timnas Indonesia. Jadi buat para fans Garuda, siap-siap sambut kabar baik. Siapa tahu, dalam waktu dekat, kita bakal lihat lagi Asnawi Mangkualam mengenakan seragam merah, berdiri di atas lapangan, dan membawa semangat juang buat bangsa. Ngomongin soal Asnawi emang gak pernah jauh dari sorotan. Dari gaya mainnya yang khas, tegas, kadang sedikit emosional, sampai gaya rambutnya yang sering berubah-ubah. Tapi yang paling penting, dia selalu kasih 100% buat tim yang dia bela. Gak heran kalau banyak fans yang udah kangen lihat dia lari-lari di sisi kanan lapangan dengan semangat yang gak pernah habis. Apalagi kalau kita lihat kembali ke ASEAN Cup 2024 kemarin. Meski Indonesia gagal lolos dari fase grup, performa individu Asnawi tetap mencuri perhatian. Dia jadi salah satu pemain yang paling konsisten sepanjang turnamen, bahkan saat tim sedang kesulitan. Itu juga yang bikin banyak pengamat bilang kalau absennya dia di Maret lalu cukup mengejutkan. Mungkin keputusan Kluivert saat itu memang punya pertimbangan taktik tertentu. Tapi dengan situasi sekarang, kelihatannya sulit untuk mengabaikan nama Asnawi. Bukan hanya karena dia punya kualitas, tapi juga karena dia punya jiwa kepemimpinan. Hal yang sangat dibutuhkan saat tim menghadapi tekanan tinggi di laga internasional. Dan buat yang belum tahu, TC di Bali nanti bukan cuma persiapan fisik. Ini juga jadi momen membentuk kekompakan tim, membangun komunikasi antar pemain, dan memahami kembali filosofi permainan yang diinginkan pelatih. Disinilah pemain-pemain berpengalaman seperti Asnawi dibutuhkan. Buat bantu pemain muda adaptasi, buat jadi penghubung di dalam tim, dan tentu saja buat jadi panutan. Tapi ya, ngomongin timnas nggak bisa lepas dari catatan klasik. Kenapa yang dipanggil kadang bikin geleng-geleng kepala? Pemain yang lagi on fire malah nggak dilirik, sementara yang jarang main tetap langganan. Ini yang sering jadi bahan sindiran. Asnawi pun pernah kena imbasnya. Saat dia cedera atau performanya menurun, publik tajam mengkritik. Tapi begitu nggak dipanggil, muncul juga suara yang bilang, "Loh, kok nggak ada Asnawi?" Jadi, apakah kita akan lihat comeback Asnawi Mangkualam di timnas Indonesia? Peluangnya besar. Dan kalau itu terjadi, kita patut bersyukur. Karena kembalinya seorang pemimpin di lini belakang, selalu jadi kabar baik untuk sepak bola Indonesia.